Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa Pak ya? Apanya Pak? Pertanyaannya. Sebelumnya saya minta maaf nih mas saudara saya. Maaf lahir batin nih dari sebelah sana. Barangkali ada salah-salah kata saya sebelumnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Lahir batin. Ya Pak ya, minta maaf lahir batin Pak. Saya mau nanya ini Pak, masalah lele, bikin anakan lele Pak. Baik. Sama untuk membesarkan Pak. Baik. Punya induk sendiri? Ya kalau untuk 2 pasang 3 pasang sih masih ada Pak, sisa-sisa yang dulu-dulu Pak. Iya siap. Sama masalah tanam jagung Pak, Iya. itu nyari bibit yang lokal itu rada susah Pak. Baik. Nah, mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan sebelumnya, terima kasih. Kok cuma 2 Pak? Tadi perasaan saya banyak tadi. Apalagi? Itu aja Pak, masalah lele Pak, masalah lele. Masalah pembenihan sama bikin mengedekan Pak. Baik. Sama masalah jagung itu agak susah nyari benihnya yang lokalnya itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, begini. Yang pertama kita buat benih lele. Minta maaf Pak, induknya berapa kilo? Betis atau paha? Betis Pak. Berarti sekitar 20 ribuan ya sekali keluar ya. Bisa 100 Pak. Oh sudah sebesar naik ke paha berarti kalau sudah segitu. Panjang 1 meter sudah hampir? Segini Pak. Oke baik, siap. Bapak Ibu begini. Kalau usaha yang tertinggi untungnya itu di mana? Di benih. Pelihara lele, besarkan lele sama jualan bibit, untung mana? Untung bibit, dan itu pasti. Sekarang makan induk Pak. Pakan induk terbagus untuk lele supaya telurnya banyak. Berarti kalau bisa carikan binatang yang berprotein tinggi, yang telurnya banyak. Kalau saya biasanya pakai keong, yuyu. Nah, ini yang kita jadikan untuk pakan induk. Katak. Ini untuk pakan induknya. Jadi bukan pelet Bapak Ibu. Kalau pakan induknya itu alami, maka dia bisa tiap 2 bulan pasti bisa dikawinkan. Nah, coba bayangkan. 1 induk betina bisa keluar 100 ribu. Padahal pakannya dia selama 2 bulan paling banyak, maksimal deh 100 ribu. Betul kan Pak ya? Nah, jangan. Itu kurang bagus. Caranya bagaimana? Ini cara kita. Bapak kan sudah punya kolam induk nih. Karena dia makanannya tinggi proteinnya, Bapak Ibu minta tolong buatkan di sini bak untuk diisi bekecot, keong, untuk dipelihara, Pak. Supaya apa? Makanannya terkontrol. Terus yang kedua, kalau makanan induk sudah tersedia, Bapak nanti kalau sudah jadi buraya, kan kasih makan ulat cacing sutra nih. Lah, cacing sutranya dari mana? Dari Jakarta, Pak. Alhamdulillah. Nah, contoh. Kalau seandainya ini berteman dengan ke Nusa Kambangan dekat atau jauh ini? Ujung utara sama ujung selatan ini ya. Enggak apa-apa. Begini, Pak. Kalau boleh, karena Bapak kan sudah punya induk nih. Terus nanti ketika sudah punya lele yang menetas kan berarti ada sirkulasi air. Nah, ketika Bapak sudah buat kolam untuk sirkulasi air, airnya di sini ini Bapak tampung di tempat pembesaran cacing. Cacing sutra. Cacing sutra itu medianya hanya lumpur. Cari lumpur sawah, Pak. Terus yang kedua, makanan terbagus cacing sutra, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan apa-apa. Sebenarnya cacing sutra itu makannya adalah orang ngasih makan ampas tahu boleh. Tapi terbagusnya dia harus makanan yang mengandung protein. Proteinnya terbagus dari mana Bapak Ibu? Paling gampang dari limbah-limbahnya keong, limbahnya apapun. Ini yang dijadikan di situ.
Bapak Ibu kan sudah pelihara ayam, bisa Pak kalau ayam Pak? Tapi mau bisa kan? Kalau punya kotoran ayam tinggal dikasih air leri, dikasihkan di situ. Per meter persegi per hari maksimal 10 sendok. Kotoran ayam yang dikasih dedak atau dikasih air leri. Tujuannya itu akan menciptakan makanan-makanan bagi cacing sutra. Nah, kalau Bapak sudah punya induk, sudah punya pakan induk, sudah kolam penetasan, terus punya cacing, sudah selesai Pak. Nah, ini adalah satu siklus Bapak Ibu. Ini sudah jadi satu siklus. Kenapa kok saya katakan luar biasa? Kalau melihara lele masih 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan terakhir setelah seleksi baru habis. Tapi kalau bebek 1 bulan sudah dapat uang Pak. Kawin 1 bulan sudah minimal sudah 46 ukurannya. Saya dulu Bapak Ibu ketika saya punya lele ya gara-gara saya punya ayam, saya punya kolam pembenihan lele, saya punya kolam pembesaran. Terus yang kedua, kalau Bapak mau membesarkan lele kan tidak mungkin selalu habis terus Pak, benih Pak. Bapak harus siap dengan kolam penampungan. Kolam penampungan untuk dibesarkan. Makanan terbagus lele Bapak Ibu ada 3. Sebenarnya lele itu adalah karnivora. Karena dia karnivora, makanannya memang daging. Kalau dikasih limbah ke ayam, ini besok yang akan kena semprit Bapak Ibu. Ayam mati tidak boleh dijadikan pakan. Kenapa kok tidak boleh dijadikan pakan? Karena yang pertama menjijikkan. Yang kedua, mati itu kan mesti ada penyebabnya. Kalau matinya karena kecepit bukan karena penyakit. Tetapi kalau matinya kena virus, masuk di lelenya dijual orang, dimakan orang, pindah penyakitnya ke orang, itu yang ditakutkan. Nah, supaya kita tidak disalahkan oleh undang-undang dan peraturan, buatlah pakan yang sehat. Kalau Bapak sudah punya kolam lele 1, tetap konsepnya sepertiga adalah asola. Tapi asola saja tidak disenangi sama lele. Lele tetap butuh karbohidrat. Karbohidrat terbagus untuk pakan ikan Bapak Ibu adalah talas atau singkong. Terus yang berikutnya lagi, seandainya Bapak Ibu baik hati bisa ditambahkan tepung ikan. Tepung ikan beli aja. Kalau seandainya Bapak Ibu mau beli jeroan-jeroan ikan boleh. Tapi syaratnya 1 Pak, pakai ayam mati boleh, tapi harus dimasak atau dibakar. Jangan yang masih segar. Setuju Pak? Dibakar ya, sampai matang Pak, jangan cuma bulunya aja habis. Sampai matang, tujuannya virus itu mati. Nah setelah itu Bapak tinggal campurkan di sini. Dosisnya berapa? Asola 50%, talasnya ini 50%. Kalau tidak ada tepung ikan. Tapi kalau ada tepung ikan, asolanya 40%, talasnya 50%, tepung ikannya 10%. Lele sudah gemuk Pak. Umurnya memang antara 3-4 bulan. Tapi biayanya bumi langit. Kalau Bapak Ibu beli konsentrat, mungkin usia bisa 3 bulan, FCR dengan 1. Tapi harga konsentrat kan mahal. Kan sudah dihitung untungnya paling banyak 2.000 per kilo. Tetapi kalau ini talas bisa buat, asola bisa buat, tinggal beli tepung ikan, lah ini biayanya sudah ditekan. Bisa dipahami begini Pak? Oke. Yang kedua jagung Bapak Ibu, untuk jagung lokal. Nanti saya tak coba usul lah. Mungkin Pak Bambang nanti saya tugaskan ya. Pak Bambang kula awal jagung Madura Pak. Nah ini mumpung ada Om dari Madura ini. Pak, minta tolong neka pagi. Bisa bahasa Madura Pak? Bisa Pak. Oke. Lancar Ki. Kalau minta tolong Pak, miam intar ke Madura, kalau perlu benih jagung Madura saya asli Pak. Minta tolong Ki. Oke Pak. Jadi Pak nanti ini ada teman dari Bangkalan Madura. Nanti biar Bapak bisa bantu nyediakan Pak ya. Nanti kita beli, Bapak nanti order ke Pak Bambang. Gitu. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa saya pilih jagung Madura? Yang pertama, jagung Madura itu tahan banting. Tanahnya itu luar biasa kurusnya, luar biasa panasnya. Karena itu kalau Bapak Ibu tanam di tempatnya Bapak Ibu, insya Allah itu pasti berhasil. Nah di dalam konsep kita bertahan itu kan kita harus cari yang pasti berhasil. Kalau enggak pasti jangan dikerjakan. Ingat ya, kalau enggak pasti jangan dikerjakan.
Semua hitung-hitungan saya ini adalah pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Loh Pak, nanti kalau mati bukan masalah mati. Ayam itu Bapak Ibu percayalah, tidak akan mati kok kalau tidak disebabkan sesuatu. Sekarang tugas kita sebagai manusia menjaga, melindungi supaya tidak masuk penyakitnya. Karena itu wajib ada tulisan besar di kandangnya gitu loh Bapak Ibu, penyakit dilarang masuk gitu loh. Terus yang kedua kambing. Kambing itu Bapak Ibu kalau sudah dikasih makannya tetap, umurnya tetap, hasilnya tetap, jumlahnya tetap, tidak akan ada kambing kena kembung. Kenapa kok tidak mungkin kena kembung? Yang membuat kembung kemarin saya katakan daun muda. Daun muda itu begini loh, kalau kita nyari rumput tiap hari, kadang tua diambil, kadang muda juga ikut, betul atau tidak? Yang tua enggak masalah, kena yang muda, kembung dia. Terus yang berikutnya lagi, kalau kita betul-betul memelihara ternak itu menjadi tanggung jawab, kita pasti jaga kebersihan, kita pasti baik dengan mereka. Sehingga tidak mungkin untuk sakit. Bisa dipaklumi. Untuk jagung Bapak Ibu kita nanti bantu sediakan. Ya Pak Bambang ya. Oke. Om minta tolong ya. Minta tolong. Oke. Sekalangkung sebelum. 70 Pak. Kalau Bapak mau tanam rapat seperti cara kita. Begitu. Harus cara kita Pak ya, biar sesuai gitu. Tapi Bapak enggak usah beli 70 kilo Pak. 1 kilo dulu aja. Gini. Ya enggak apa-apa. Maaf ya saudara-saudaraku, punya 2 hektar Pak. Iya. Yang 1000 itu bikin 1005 itu. Betul. Nah sisanya padi. Boleh. Nah, yang saya 1 hektar saya jagung, khusus jagung Pak. Baik, boleh Bapak. Bapak enak mana? Tanam dulu mungkin 5 kilo gitu dulu, nanti 2 bulan lagi sudah punya benih sendiri begitu? 3 bulan lama. Oke, siap Pak. Nanti berarti benih ini bisa ton ini nanti. Pak Bambang sibuk ini. Nanti yang penting Bapak Ibu sabar ya dengan Pak Bambang. Mohon dimaklumi kalau seandainya Pak Bambang jawabnya agak terlambat. Karena tadi pagi dia sudah ngelupa ini 200 pertanyaan belum saya jawab sama sekali katanya dia. Setiap hari dia harus ngelayani 200 orang Bapak Ibu. Jadi sampai jam 1 Pak Bambang itu kalau kerja. Makanya masih enak. Jadi kepengen jadi miliarder atau enggak kira-kira? Ternyata setelah jadi miliarder itu kerjanya lebih berat ternyata. Yang lihat aja kan bahagia, tapi kerjanya lebih berat. Kerjanya orang enggak ada yang tahu. Sama Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah punya ayam sampai 2000, minta maaf, kerjanya lebih berat kok. Yang pekerja Pak paling selesai kerja pulang, betul? Tidur. Bapak kan keliling, lihat-lihat, menjaga, mikir, besok bagaimana, ya kan gitu kan? Jadi saya minta maaf, kenapa saya mulai dari yang kecil? Saya kepengen merubah cara berpikir kita, supaya pondasi kita ini kuat Bapak Ibu. Yang saya ajarkan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak bisa jatuh lagi. Tahu maksud saya supaya tidak bisa jatuh. Kalau saya bangunnya dari dasar, sudah mentok di bawah mau jatuh kemana? Paham maksud saya? Saya tidak bangun Bapak Ibu di atas awang-awang, tidak. Tapi saya bangun Bapak Ibu dari nol. Saya kata wirausaha, di dalam pelatihan saya biasanya ada pelatihan wirausaha Bapak Ibu. Wirausaha itu adalah wira itu berani, usaha itu berani usaha. Orang bertani, saya kasih contoh, nyebar benih di sawah. Itu buang uang atau cari uang sebenarnya? Buang uang. Makanya usaha itu sebenarnya kita ikhlas kehilangan berapa? Makanya kenapa saya nyebutnya tani, tawakal, niat, ibadah. Kalau sama teman saya ditambahi takni itu tawakal, amanah, niat, ibadah. Kenapa kok dikatakan begitu? Bapak Ibu nyebar benih. Benih itu tumbuh atau enggak, tahu enggak kita? Tidak tahu. Baru tumbuh dimakan jangkrik, dimakan gitu, tahu enggak kira-kira kita? Enggak tahu. Lah karena itu begitu sudah nanam, tugas kita tinggal satu, baik-baik dengan yang menumbuhkan. Paham maksud saya ya?
baik-baik. Jadi bertani itu Bapak Ibu, jual benih, beli kambing, beli ikan, beli apapun juga. Kita kan tidak pernah tahu di belakang. Tugas kita hanya menyiapkan. Karena itu saya kalau berkata, orang yang bijak adalah menyediakan, mempersiapkan makanan bagi ternaknya. Itu orang bijak. Bapak Ibu kepingin jadi orang bijak atau jadi orang bebal? Kebanyakan kita itu kan salah jalan. Beli dulu, setelah beli bingung, betul atau tidak? Mereka mikirnya, oh gampang, enggak ada gampang. Kita harus bijaksana. Jadi kalau saya mau melangkah ke sana, apa yang harus saya bangun, apa yang harus saya tata untuk menyiapkan ke sana, itu harus dilakukan. Lah di pertanian ini Bapak Ibu selalu saya ngotot, ada yang ngawur boleh. Tetapi kalau ketika saya mengatakan harus, itu berarti tolong itu harus. Seperti misal SOP. SOP itu sementara harus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pinter, sudah ngerti rahasianya, ngerti trik-triknya, silakan berinovasi. Kadang-kadang ada orang belum apa-apa itu Pak, kalau ini tidak ada diganti ini, diganti ini. Nanti pasti ngerubah konsep. Saya buat SOP itu Bapak Ibu berdasarkan penelitian. Ya memang saya ngomongnya ngawurisasi dan gadokmologi. Tapi sebenarnya ya tidak begitu. Itu semua sudah kita atur, kita planning sebelumnya. Terus yang kedua, kenapa saya berani mengajarkan Bapak Ibu untuk jadi miliarder? Karena saya sudah berkali-kali jadi miliarder dari cara yang sama. Saya ulangi ya, dari cara yang sama. Jadi dari kambing, dari ayam, dari sapi, dari sayur, itu pekerjaan saya. Itu sehingga saya menjelaskan ke Bapak Ibu itu detail, langkah demi langkah, waktunya, semuanya, kita atur semuanya. Sampai minta maaf jumlah jagung, jumlah tanaman, pakannya, kotorannya, kencingnya, semua itu terekam di data saya. Dan itu tidak ada yang ngawurisasi. Sebenarnya semua itu terkontrol. Karena organik itu teratur dan seimbang. Untuk mempermudah saja, biar kalau pikiran kita kalau serius sekolah gitu kan enggak senang tuh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang ngajar ngawur-ngawur gitu kan seneng aja kan. Nah itu kan lebih masuk. Kalau diajari serius matematika kabur semua. Nyoba yang ngajarinya dengan bahagia gitu kan nyantol gitu. Tapi saya mau tanya lagi, real enggak kira-kira yang saya ajarkan 2 hari kemarin? Mudah kan? Teorinya Pak. Prakteknya 2 kaki kita menjadi tumpuan. Yang satu namanya ketekunan, yang satu namanya kesetiaan. Dan saya minta tolong, jangan pernah mundur. Kalau enggak kuat berhenti dulu. Tarik nafas dulu. Kenapa saya katakan jangan pernah mundur? Karena begini loh Bapak Ibu. Masalah bagi Bapak Ibu itu sesuatu yang menakutkan atau bagaimana? Siapa yang senang masalah? Satu orang aja, yang lain tidak senang dengan masalah. Bahaya Bapak Ibu. Kita harus senang dengan masalah. Karena di belakang batu yang namanya masalah itu berkah. Saya ulangi, di belakang batu yang namanya masalah ini berkah. Bapak Ibu kapan bisa bersyukur sampai menangis? Ketika setelah melewati masalah kan. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya bercerita ngotot, ngoyo kayak gini. Saya betul-betul pernah jadi orang miskin. Waktu itu anak saya baru 3 Bapak Ibu, pernah kita itu anak saya yang paling kecil waktu itu pernah, saya tidak bisa beli susu kok. Pernah anak saya kita berempat sama istri sama anak 3, sama saya 5, itu waktu itu tidak bisa beli lauk Bapak Ibu. Waktu itu ketika saya masih di Jember, saya katakan jujur, kalau saya punya uang, saya beli tahu. Kalau saya tidak punya uang, saya makan ayam. Kenapa kok begitu? Karena ayam saya banyak. Loh fair gitu. Jadi karena saya punya ayam tapi kemitraan, kan bukan punya saya juga. Jadi saya pernah miskin. Saya pernah makan telur 2 untuk berlima, pernah Bapak Ibu. Caranya bagaimana ya? Didadar selebar-lebarnya dan dibagi, digunting. Setipis-tipisnya. Fair. Saya pernah jadi orang miskin. Karena itu jangan putus asa.
Kemarin sudah saya sampaikan, saya ngajari orang jadi miliarder ketika saya rumah masih belum bisa beli kok. Ketika saya masih kontrak. Baru setelah saya jadi miliarder saya bisa beli rumah tiap tahun. Itu waktu itu ya luar biasa. Saya gara-gara karyawan banyak, beli mobil tiap 6 bulan Bapak Ibu. Jadi mobil saya banyak sekali. Nah, apa rahasianya? Cuma satu, ingat baik-baik. Nanti ketika Bapak Ibu berhasil, saya minta tolong, uang itu adalah tanggung jawab. Saya minta tolong, itu yang akan bisa membuat kita celaka. Atau kita bisa tambah berhasil. Yang saya takutkan satu, Bapak Ibu hari ini banyak yang berhasil. Bisa datang ke sini. Bagaimana dengan anak-anak kita kalau kita tidak siapkan? Yang saya selalu menjadi bayangan gelap dari hidup saya adalah bagaimana dengan anak-anak saya yang sudah menikmati semuanya ada. Kalau anaknya orang kaya mobilnya kira-kira mewah atau enggak Bapak Ibu? Kalau bapaknya senengannya Innova kan gitu aja kan. Anaknya kan enggak mungkin seneng Innova. Betul atau betul ya? Nah terus habis itu apakah dia bisa menghidupi dirinya dengan gaya hidupnya? Sulit. Karena saya melatih anak-anak saya juga masih muda Bapak Ibu. Masih belasan tahun saya pegangi perusahaan semuanya. Dan saya mulai dari nol lagi. Karena itu pekerjaan saya di hutan-hutan. Mulai dari nol. Kayak pelatihan ini 3 tahun ini sudah tutup. Tempat ini. Sudah tidak boleh dijadikan tempat pelatihan lagi. Karena sudah jadi besar. Semua tempat saya mulai dari kecil. Setelah 3 tahun, 4 tahun sudah jadi besar, kita tinggal. Buat lagi yang kecil lagi. Buat kecil lagi. Buat kecil lagi. Minta maaf, saya sudah ada di 27 provinsi. Di Indonesia. Orang gila atau tidak kira-kira? Uang sendiri Bapak Ibu. Fair, saya tidak pernah mau dibantu. Kayak orang sombong, tidak pernah mau dibantu. Kenapa kok tidak mau dibantu? Karena belum tentu berhasil. Nanti yang bantu takutnya kecewa. Wong kita tidak tahu berhasil atau tidak kok. Betul atau betul? Karena itu saya minta tolong, bangun dari basic. Bangun dari bawah. Supaya dengan bangga Bapak Ibu akan cerita ke anak-anak yang lain, anak-anak muda. Walaupun kamu hari ini belum apa-apa. Tetapi ketika punya 2 saja, punya kemauan, punya ketekunan, pasti bisa. Di teori saya itu caranya yang saya ajarkan. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan detail, tidak ada yang saya tutupi apa-apa. Bapak Ibu ketika belajar di sini ada yang saya tutupi? Sama dengan di YouTube atau tidak? Sama. Ada enggak seorang pengajar materinya sama di YouTube tapi pesertanya masih banyak? Kenapa Bapak Ibu datang? Padahal kan sama materinya dengan di YouTube. Kecewa enggak ketika Bapak Ibu datang ke sini karena materinya sama dengan di YouTube? Enggak kan? Itu yang buat saya heran. Gimana? Amin. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau orang lain Bapak Ibu ngajar, materinya enggak mungkin dibuka. Betul atau tidak kira-kira? Tapi kalau saya, materinya saya ajarkan. Soalnya kenapa? Ini saya katakan jujur. Kenapa kita harus kuat di dalam iman? Kenapa kita harus banyak dan tekun sekali kita berdoa? Karena ilmu itu setiap hari tambah.